Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dari wilayah perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, saya Rista Tunggarani kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya. Indonesia begitu terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya. Kunci suatu budaya dan tradisi dapat tetap lestari adalah dengan menjadikannya living culture atau budaya hidup yang terus dipakai, mewariskan ke generasi selanjutnya dan melakukan upaya pelestarian yang krusial berupa mencatatkan tradisi secara resmi sebagai warisan budaya tak benda. Terkait dengan hal itu telah hadir narasumber hebat yang akan mengobrol dengan saya lebih lanjut mengenai Kifarat Suku Tidung, Ritual Damai dan Asa Menuju Warisan Budaya Tak Benda. Yang pertama ada Bapak Haji Surai, Esos MAP selaku Ketua Pemangku Adat Tidung sekaligus Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Salam Adat Tidung, salam peradaban bumi Kalimantan. Ya, baik. Yang kedua ada Bapak Haji Abdul Kahar sebagai budayawan suku Tidung. Assalamualaikum Pak Abdul Kahar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat takain tamu de kiwon gitu untuk dialog terkait dengan masalah ritualitas kiparat suku Tidung. Baik, terima kasih. Yang ketiga ada Pak Johari Idris sebagai pewaris budaya Tidung. Selamat datang Pak Johari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Haji Surai, Pak Abdul Kahar dan Pak Johari yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program obrolan budaya edisi Kifarat Suku Tidung, Ritual Damai dan Asa Menuju Warisan Budaya Tak Benda. Sahabat budaya, kita langsung buka obrolan budaya ini dari dasarnya dulu, yaitu mengenal lebih dalam tentang ritual kifarat suku Tidung. Saya langsung ke Pak Haji Surai dulu. Pak Haji, bagi masyarakat awam atau generasi muda yang baru mendengar, sebetulnya apa itu ritual kifarat? Oke, terima kasih. Ritual kifarat itu adalah merupakan proses penebusan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di antara para komunitas masyarakat adat Tidung. Kifarat itu terjadi setelah ada protes sidang-sidang adat sehingga akan diketahui siapa yang bersalah dan siapa yang jadi korban, maka dilakukanlah proses kifarat untuk menebus, untuk menghilangkan permasalahan ini sehingga kehidupan di masyarakat itu akan tetap jadi rukun dan damai kembali. Baik, kalau dari definisi yang tadi dijelaskan Pak Haji Surai, dari Pak Johari sebagai anak muda Tidung saat pertama kali mendengar istilah kifarat ini bayangannya seperti apa Pak? Apakah menakutkankah atau seperti apa? Ya, kami dari khususnya pemuda adat Tidung mendengar terkait dengan ritual kifarat ini. Sebenarnya sejak kecil kami sudah terbiasa terkait dengan adat ritual kifarat ini. Dan ini juga sudah menentukan bahwa hukum kifarat itu telah diwariskan dan dijalankan dari nenek moyang kami turun-temurun sampai ke kami anak cucu ini. Jadi sehingga kami sudah mengenal dan tahu, dan juga hal inilah yang memberikan kami untuk mengetahui lebih dalam lagi dan mengingatkan kembali agar kami khususnya di anak-anak muda Tidung ini agar tidak terjemuh dan tidak terlibat dengan adat kifarat ini. Itu yang membuat kami dan mengingat kami terkait ritual kifarat ini. Tuh.
Oke, berarti sebetulnya sudah familiar ya Pak ya, sejak dari kecil begitu ya. Baik, saya ke Pak Haji Abdul Kahar. Selaku budayawan, Pak Abdul Kahar, kalau tadi Pak Haji sudah menjelaskan definisinya, bisa diceritakan bagaimana latar belakang sejarah atau awal mula lahirnya ritual kifarat ini di tengah suku Tidung sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun latar belakang kenapa ritual kifarat ini bisa terjadi karena pada zaman itu kan istilahnya hukum positif kita di negara kita ini belum ada ya. Jadi yang berlaku pada saat itu, pada zaman itu adalah hukum adat. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Haji Surai tadi, ritual adat itu muncul apabila sudah ada keputusan dari lembaga adat Tidung itu sendiri. Misalnya sudah diketahui siapa pelaku dan siapa korbannya. Kemudian sesudah diputuskan oleh adat, maka dari zaman nenek moyang kami dulu istilahnya akan melakukan ritual kifarat ini untuk membersihkan semua yang bersengketa atau yang bermasalah agar supaya terhindar daripada segala kejadian-kejadian yang kami tidak inginkan gitu. Berarti pada dasarnya memang mengunggulkan nilai damai dulu gitu ya Pak ya? Iya, itu adalah salah satu yang paling penting istilahnya, karena di adat Tidung itu sebenarnya sangat menghargai dan sangat menghormati hukum adat itu, karena sebelum ada hukum positif di negara kita istilahnya hukum adat itulah yang berlaku. Nah, jadi terkait dengan masalah kapan awal mulanya terjadi hukum ritual adat ini, memang kalau mau disebut tanggal dan bulan tahunnya itu kami sudah tidak bisa menjelaskan, karena pada zaman itu kan istilahnya negara Indonesia itu belum terbentuk sebagai negara republik. Nah, jadi yang ada pada waktu itu adalah adat itu sendiri, dan siapapun sukunya, apapun sukunya yang ada di Indonesia ini tetap hukum adat itu yang berlaku. Ya. Baik, berarti kemungkinan hukum adat kifarat ini sendiri sudah ada bahkan sebelum Indonesia lahir, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Kalau begitu saya lanjutkan ke Pak Haji Rai. Tadi masih terkait dengan hukum adatnya itu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak peran ketua adat dalam memimpin ritual ini, dan jenis pelanggaran atau kesalahan apa yang umumnya diselesaikan menggunakan ritual kifarat? Oke, terima kasih. Terkait dengan peran para ketua adat, para kepala adat, ya kita berjenjang, ada adat di desa namanya pemangku adat desa atau pagun, kemudian ada ketua adat di kecamatan, kemudian ada lagi di kabupaten dan provinsi, sehingga peran mereka inilah yang sangat menentukan. Kenapa? Yang menyebabkan lahirnya terjadinya kifarat, upacara kifarat, karena ada sidang adat yang tentu dilaporkan oleh si pihak korban, sehingga si pelaku dipanggil maka diadili. Proses itulah yang panjang, maka peran kepala adat itu sangat menentukan. Jadi peran kepala adat inilah yang benar-benar bisa mengatakan ini wajib berkifarat atau tidak nanti di sidang adat. Itu pertama. Kedua, apa saja ya permasalahan apa saja yang akan bisa masuk ke ranahnya kifarat. Ya, pertama tentu kita akan memilah yang mana yang kriminal, yang sampai menghilangkan nyawa orang lain, berarti itu kita arahkanlah ke hukum negara, hukum positif seperti Pak Kahar katakan tadi. Kenapa? Itu kan sudah jelas. Misalkan terjadi korupsi apa segala, itu kan sudah jelas aturan di positif. Tetapi yang kita tarik adalah misalkan pelecehan menyinggung salah satu suku, penghinaan kepada salah satu suku, khusus orang Tidung, karena kifarat itu berlaku kepada orang Tidung yang bermasalah dengan sesama orang Tidung maupun dengan suku lain. Nah, jadi yang siapa? Satu, suku kaum Tidung. Kedua,
kita pilah kembali ini masuk ke di ranah adat atau tidak. Contoh lagi yang positif jelas ya, kita pembunuhan, pencurian, korupsi itu langsung kita arahkan ke hukum negara, ke kepolisian. Tetapi begitu penghinaan dengan kata yang tidak bisa kita buktikan dengan sebuah kerugian apa, nah inilah kerugiannya kan moral, inilah yang akan disidang adat. Nah, ya tahu juga mungkin kepada keluarga ada terjadi mengganggu istri orang lain atau anak darahnya orang lain dan keluarga itu tidak bisa menerima, itu juga boleh ke hukum adat. Nah, ke kiparat. Kiparat ini sangat membantu negara meringankan tugas-tugasnya yang tidak perlu dilakukan negara tapi adat yang mengatur. Jadi ini sangat terbantu sebenarnya negara. Perlu kita ketahui juga negara itu mengadopsi hukum adat tuh. Ya, contoh kalau kita tidak bayar STNK terlambat 1 hari didenda 19.000. Toh intinya kita bayar juga yang 300.000-nya tadi, tapi masih ada lagi 19.000 1 hari. Itu denda, sama lah dengan ini. Nah, cuma adat ini karena dipoles sedemikian rupa turun-temurun sehingga dia enak dilihat. Dan sangat seperti Pak Kahar katakan tadi, Pak Haji Kahar tadi, dipatuhi oleh suku yang oleh masyarakat komunitas adat yang melaksanakan kegiatan itu. Baik, berarti Bapak sebagai ketua adat dan juga tetua adat lainnya ketika melaksanakan sidang itu harus memahami hukum yang berlaku di Indonesia juga dan juga hukum adat gitu ya Pak ya? Sangat harus memahami. Kenapa? Kita hidup di negara NKRI, negara kesatuan. Satu, jadi aturan negara, aturan hukum itu satu. Kalau untuk pembunuhan ini sudah hukumannya 15 tahun penjara sengaja mau tidak sengaja. Kalau korupsi ini, kalau ini, dan sudah jelas. Maka kita pilih jangan sampai hal-hal yang positif kita tarik ke hukum adat, nah, nanti malah salah kita. Jadi adat ini orang yang beradab. Oke, terima kasih. Baik, berarti untuk menarik garis batas apakah kasusnya ini cukup diselesaikan di ritual kifarat atau hukum itu berdasarkan kesalahannya dan itu sesuai dengan hukum yang mana begitu ya Pak ya? Benar sekali. Baik, tapi kalau misalnya ada kejadian nih Pak, sudah disidangkan harus dihukum menggunakan ritual kifarat tapi menolak, itu apakah ada sanksi lainnya atau seperti apa Pak? Ya, inilah yang akan menyebabkan dia nanti terkucil dari komunitas adat itu. Kalau sampai dia menolak, maka dia akan terkucil, satu kampung, satu kabupaten akan mencerca dia. Nah, itulah hukum adat, sangat bebannya sangat moral ya, kepada moral kita. Sampai keluarganya pun nanti akan jadi malu kalau dia tidak mematuhi sidang adat yang diputuskan melalui kiparat. Baik, kalau untuk saya ke Pak Johari ya Pak. Kalau dulu Pak, gimana sih orang tua atau tetua dulu mengenalkan aturan-aturan ritual kifarat ini ke Pak Johari waktu kecil? Mereka dulu menggunakan pendekatan apa Pak? Apakah diajak melihat ketika ada ritual kifarat dilaksanakan atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kami sejak kecil itu sering diperlihatkan kegiatan ritual kiparat ini. Dan melihat, dan disitulah kami diperlakukan untuk mengetahui dan melakukan pendekatan. Nah, disinilah para orang-orang tua kami sejak zaman dulu memberitahukan terkait dengan ritual kiparat ini, dan khususnya untuk di pemuda adat itu sampai saat ini, dan pemuda pada sekarang ini di tengah kesibukan mereka ya, dan dalam kesempatan ini juga akan disampaikan dan dihimbaukan kembali kepada khususnya anak-anak muda adat untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan terkait dengan ritual kiparat ini. Nah, jadi dengan adanya kiparat inilah bisa anak-anak muda untuk mengetahui untuk kedepannya begitu.
Baik, terkait dengan anak muda nih, saya jadi penasaran mau nanya ke Pak Haji Surai, apakah boleh ya Pak ritual ini tuh dipertontonkan di sosial media seperti itu? Soalnya sekarang kan anak muda juga lebih banyak aktif di sosial media. Apakah dengan misalnya mengupload ritual itu, terus jadi anak muda lebih mengenalnya dengan mudah? Ya, sangat diperbolehkan. Kenapa? Pertama untuk mempublikasi. Nah, kalau Anda membuat kesalahan, maka ada sanksinya, sehingga anak-anak muda kan harus berhati-hati ya mempublikasi kegiatan itu sendiri biar diketahui oleh anak-anak muda. Apalagi anak muda sekarang kan begitu sibuknya dengan gadget dan sebagainya, tapi mereka juga tetap perlu beradat, ya kan, perlu menjunjung hukum yang ada di negara ini, ya kan. Jadi sangat diperbolehkan. Kalau perlu teman-teman RRI, kalau ada kejadian ya kita tidak mengharap kejadian, datanglah ke sana untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas. Baik, saya ke Pak Abdul Kahar. Saya ingin tahu nih Pak, supaya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI ini tahu juga, ada bayangan, bolehkah diceritakan bagaimana prosesi kifarat berlangsung dari awal hingga akhir? Terus setelah itu bisa mungkin dijelaskan juga Pak makna simbolis dan filosofis yang terkandung dalam tiap tahapnya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya sudah jelaskan dari awal, yaitu kifarat itu sebenarnya adalah prosesi akhir daripada keputusan hukum adat. Nah, jadi terkait dengan masalah kifarat sebenarnya kalau mohon maaf nih istilahnya kifarat itu sebenarnya terus terang di suku Tidung itu sebelum mengenal agama Islam memang sudah ada. Nah, jadi ritual itu sampai hari ini juga kami bawa. Nah, jadi dengan adanya penyebaran agama Islam di suku Tidung itu, maka sekarang ini ditambahkan lagi dari nenek moyang kami dahulu sesudah mengenal agama Islam, ditambah dengan ritual doa selamat dan tulak bala. Nah, adapun prosesi dari awal sampai akhir terkait dengan masalah kifarat itu sebenarnya di zaman dahulu sebelum Islam dikenal oleh sesepuh-sesepuh Tidung itu cuma kalau kami sebut, kalau di bahasa Tidung itu menyebut adalah gimpalau, agar supaya istilahnya semua leluhur kita itu istilahnya turut terlibat untuk mendamaikan acara kifarat ini tadi, baik itu si korban, baik itu bagi si korban maupun si pelaku. Ya. Terus dari awal kifarat ini sebenarnya kalau di orang Tidung itu tidak semata-mata ritual kifarat ini untuk meraih keuntungan daripada ritual itu sendiri. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena memang sebenarnya kalau dari keputusan adat itu sudah menetapkan bahwa si pelaku harus mendapat sanksi denda 1 ekor sapi atau 2 tempayan gitu, istilahnya bukan milik daripada si korban. Nah, sapinya dipotong istilahnya untuk dilakukan ritual kifarat itu diundang, kedua belah pihak itu kita undang dan kita naikkan ke satu wadah yaitu padau pegelian. Nah, disitulah kita melakukan ritual seperti Timuk bin Salui dan mantra-mantranya. Nah, jadi yang membuat mantra-mantra yang melakukan ritual itu sendiri adalah semuanya dari tokoh-tokoh adat itu sendiri. Ya, jadi semua pelaku baik itu perorangan maupun istilahnya berkelompok, istilahnya keroyokan gitu kan, istilahnya kita panggil semua. Nah, kita ritualkan di situ agar supaya begitu keluar daripada padau pegelian itu semua kesalahan ataupun kasus yang terjadi itu sudah tidak ada di ingatan mereka lagi. Jadi kedamaian ke depannya yang paling penting untuk mereka gitu.
Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar atas penjelasannya yang rinci sekali dan semoga sahabat budaya pemirsa RRI Net ini bisa ada bayangan ya seperti apa ritual kifarat itu sendiri. Nah, nanti setelah ini saya akan membahas segmen selanjutnya yaitu memperjuangkan ritual kifarat menjadi warisan budaya tak benda. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan.
Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, baru saja kita mengenal lebih dalam mengenai apa itu ritual kifarat, bagaimana prosesinya, hingga makna dari ritual kifarat yang sakral ini. Kabar baiknya, saat ini ritual kifarat sedang diperjuangkan oleh Disput Porapar Kabupaten Nunukan. Langkah ini diambil agar tradisi luhur tersebut bisa secara resmi masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Langsung saja kita tanya ke Pak Haji Surai selaku Kepala Dinas Disput Porapar Kabupaten Nunukan. Pak Haji, sudah sejauh mana kemajuan atau progres pengajuan ritual kifarat suku Tidung ini menuju warisan budaya tak benda Indonesia? Ya, terima kasih. Alhamdulillah beberapa proses langkah yang sudah kita lalui sesuai syarat yang ditetapkan oleh negara, dalam hal ini melalui melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pertama, di tingkat kabupaten sudah kita adakan seleksi dari beberapa ajuan WBTB, warisan budaya tak benda khusus suku kaum Tidung. Itu ada 3 yang kita pilih, ya, ada 3 yang terpilih. Pertama, memang urutan berkiparat ini di urutan 1. Yang urutan kedua itu ada namanya Talu Landom, mungkin kita tidak bahas di sini, dan yang ketiga adalah Pasak Padau Kelangkang. Nah, berkiparat kita sudah melalui tahap kabupaten sudah lolos, kemudian kita di tahap provinsi. Nah, di tahap provinsi alhamdulillah ini juga sudah kita presentasikan di depan tim juri, tim penguji yang berasal dari beberapa budayawan, 5 kabupaten kota, ya, Nunukan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Tarakan. Kemudian juga Dinas Kebudayaan Provinsi. Nah, di saat ini sekarang perjuangan kita adalah tinggal melengkapi data-data dukung kegiatan seperti video, foto dan lain-lain. Dan ini insya Allah tanggal 14 Mei ini berakhir, harus tutup. Tapi kalau saya lihat karena di kegiatannya juga di tempat kami itu mencapai 99%. Apabila ini clear, maka loloslah tingkat provinsi. Nah, provinsi ini Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saya lupa ya, jadi bukan Kalimantan Utara sendiri, 5 termasuk Samarinda, Balikpapan. Maka kita akan masuk ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional itu sudah tidak terlalu berat. Hanya kita menyampaikan uji data atau ipeden-ipeden yang membenarkan, karena kita sudah dapat dukungan dari 5 kabupaten kota di provinsi ini. Maka tahap kita hanya tinggal 1 tahap sebenarnya. Begitu ada pengumuman dari provinsi, kita akan lanjut ke tingkat nasional. Kalau gitu apakah tahun 2026 ini targetnya sudah bisa sidang penetapan di tingkat kementerian, Pak? Secara jadwal itu sebelum November sudah sidang. Mohon doa ya seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, karena kita ini bersama-sama kabupaten kota lain. Nah, di sidang inilah kami harus perlu dapat dukungan baik secara doa, mensupport, mensemangati kami maupun hal-hal yang lain. Karena ini sudah masuk hampir ke sidang. Ya tinggal ya kalau di tingkat provinsinya sudah 99%, tapi untuk mendapatkan sertifikat nasional itu adalah di sidang. Oke. Saya mau ke Pak Johari dulu. Saya mau dengar, Pak, suara anak muda nih. Bagaimana pandangan dan perasaan pemuda Tidung di Nunukan mendengar kabar bahwa ritual sesakral kifarat ini sedang diperjuangkan di tingkat nasional? Terima kasih. Untuk mendengar terkait dengan ritual kifarat ini untuk menuju ke tingkat nasionalnya, alhamdulillah anak muda sangat senang dan bahagia sekali. Sangat senang dan bahagia sekali, dan sangat mengharapkan semoga ini tercapai. Semoga tercapai, terwujud. Karena dengan adanya ritual kifarat untuk menuju ke tingkat nasional ini sudah barang tentu
akan menuju warisan budaya tak benda yang sudah menjadi dan harapan untuk anak-anak muda, dan ini akan menjadi kebahagiaan, tentunya menyenangkan bagi kami, dan kami sangat mendukung sekali, dan semoga ini akan berhasil dan terwujud. Itu harapan kami. Baik, amin ya Pak, semoga lancar semua ya. Dan sekarang saya ke Pak Abdul Kahar dulu. Kita tahu ya Pak, Nunukan ini kan berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia, dan di mana saudara suku Tidung juga ada yang menetap di sana nih Pak. Menurut kacamata Bapak sebagai budayawan, seberapa krusial sertifikat WBTB ini sebagai bentuk paten kedaulatan budaya Indonesia agar tidak terjadi klaim di kemudian hari? Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah krusialnya, itu sebenarnya sangat krusial, dan kami sangat berharap agar supaya sertifikat ini bisa kami dapat dan kami pegang di dalam tahun 2026, karena sebagai pembelajaran bagi kita, kan istilahnya kita di Indonesia ini dikatakan kaya dengan budaya, adat istiadat, namun banyak istilahnya pembelajaran bagi kita yang kita kedepannya tidak inginkan terjadi, seperti contoh batik kita diklaim juga sama Malaysia, terus riok juga pernah diklaim sama Malaysia. Ternyata itu berasal dari budaya Indonesia semua, sekalipun itu bukan ritual atau budaya dari suku Tidung, namun kita sangat merasa kehilangan istilahnya dengan adanya klaim-klaim dari luar gitu kan. Nah, jadi maksud kami itu istilahnya kenapa kami berjuang keras untuk mendapatkan sertifikat terkait dengan masalah ritual kiparat ini, agar supaya benar-benar bahwa Indonesia itu kaya dengan adat istiadat dan budayanya itu. Ini sangat kami pertahankan. Kan Indonesia tadi ada banyak warisan budaya, termasuk di wilayah Kalimantan Utara, mungkin untuk suku Tidung sendiri juga. Nah, saya mau tanya Pak Haji Surah ini, dari sekian banyak warisan tradisi suku Tidung, apa nilai pembeda atau indikator utama yang membuat ritual kifarat ini dinilai sangat layak dan mendesak untuk diajukan secara resmi sebagai warisan budaya tak benda? Oke, terima kasih. Tentu seperti yang saya jelaskan di awal, untuk suku Tidung itu ada 3 yang kita ajukan, tetapi kita urus satukan dia jadi skala prioritas kifarat ini. Pertimbangan pertama, 1, dia akan membantu pemerintah negara untuk selalu menjaga kedamaian, ketentraman, keamanan di dalam bermasyarakat, ya kan? Sangat membantu ini. Ada hal-hal yang tidak perlu harus lari ke persidangan, ke kejaksaan, kepolisian, kita akan bisa kita tarik. Yang kedua, yang pertama tadi ya, itu urutan pertama, membantu ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan. Yang kedua, tentu berkiparat ini sifatnya ini kan sangat disakralkan oleh suku kaum Tidung. Kenapa? Adat itu artinya adab, sopan santun, tata krama. Mendidik anak-anak kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat di dalam berkehidupan. Dia jadi dokter, dia dokter yang beradat. Dia jadi tentara, dia tentara yang beradat. Dari PNS yang beradat, supaya selalu menghargai, oh ternyata adat ini sangat mulia di dalam membentuk karakter seseorang dalam melaksanakan jabatan-jabatannya di masyarakat. Inilah yang membuat kenapa dia menjadi pilihan utama kita. Bukan mengabaikan yang lain, itu tetap juga kita usulkan. Dan kita juga di Nunukan bukan sendirian. Ada suku lain juga mengajukan, seperti Agabak, Tenggalan, Tahal, Okolot, dan Lundaya. Tapi semua itu akan berproses karena ada nilai-nilainya yang ada penilaian yang memang benar-benar yang nanti akan bisa lolos atau tidak, mereka yang lebih paham untuk itu. Para budayawan, para profesor budaya yang ada di provinsi, di Samarinda maupun di Jakarta.
Baik, terkait dengan prosesi pengajuan, apa saja tantangan yang dilalui, Pak? Tentu banyak tantangannya ya. Kenapa? Kalau sudah kita ke kementerian, itu semua ipiden itu harus konkret, harus nyata. Sementara kiparat ini kan kita tidak boleh membuat kiparat itu untuk mendapatkan data, kita buat kiparat, harus ada kesalahan, tidak boleh. Nah, sehingga video-video lama yang kejadian yang benar itulah yang harus kami kumpul. Saat ini untuk kiparat tantangannya itu tadi ya, IPD-nya untuk kiparat tinggal satu video waktu terlaksananya kiparat di Desa Binusan. Kami sudah cari-cari juga di TikTok dan kita ambil kembali dan kita padukan. Kalau ini sudah clear di tanggal 14 batas akhirnya, maka insya Allah kiparat ini akan lulus. Jadi tantangannya cukup banyak. Nah, bukan dari intern kita, tapi dari IPD-IPD ini. Kenapa? Itu tadi kalau tari Jepang mungkin kita langsung bernari saja, ya kan, kuntau langsung berkuntau. Tapi karena ini harus kejadiannya benar, nah maka IPD bukti-bukti kita tadi yang harus kita kumpul ulang. Kalau boleh tahu bukti-bukti yang dibutuhkan itu apa saja, Pak? Dan yang paling sulit mengumpulkan bukti apa, Pak? Ya, pertama video itu terekam langsung kan, tidak bisa kita buat-buat. Kalau foto mungkin boleh kita edit. Yang kedua pada saat ritual suara. Kalau di sana ini salah satu anunya. Kadang kan suara bisa saja gambarnya lain, suaranya kisah lain. Tapi sekarang teknologi kan bagus. Dia mengecek betul-betul suara pada saat Bapak Kepala Adat meritual itu dia mau betul-betul mengambilnya. Dia akan lihat benar ini tidak terpisahkan. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua tentunya kita juga dari Nunukan ini kan untuk ke sana itu perlu semua biaya. Nah, di Disbud Porapar ini kan semua anggaran harus dipangkas ya. Ada efisiensi dari pusat, salah satunya terdampak juga dengan ini. Nah, tetapi kita tidak akan mundur lagi karena sudah masuk ke tahap akhir. Tinggal bagaimana kami dan kepala bidang yang membidangi bidang kebudayaan mampu bernegosiasi dengan tim anggaran pemerintah pusat agar karena kami ke sana nanti membawa budayawan juga, termasuk Pak Haji Kahar ini salah satu budayawan dari 4 orang yang kita bawa ke sana. Jadi kami melobi ke tim anggaran agar bisa tetap menyiapkan anggaran itu atau mengembalikan anggaran yang pernah ada di RKA kami. Ya, itu salah satu tantangannya. Kalau keseluruhan selama proses pengajuan itu butuh berapa lama, Pak? Ya, karena kita dalam suatu usulan dia memang 11 bulan. Final dia atau tidak berhasil atau tidak berhasil itu 11 bulan. Jadi pengumpulan data dan sebagainya. Nah, kalau ini kita kan bekerja dari Januari kemarin. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita sudah di pertengahan tahun. Mudah-mudahan nanti di November seperti saya sampaikan di awal itu sudah sidang timnya di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, masih terkait tentang evidence nih, saya mau ke Pak Abdul Kahar. Selama proses pengumpulan berkas oleh dinas, seperti apa Pak peran konkret dari budayawan? Bagaimana Bapak membantu membuktikan kepada tim ahli kementerian bahwa ritual ini memang benar ada dan masih lestari? Baik, saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini, terima kasih. Kalau peran konkret daripada kami di lembaga adat itu sebenarnya sangat kami berperan langsung. Kenapa? Kami untuk mencari bukti-bukti itu sebenarnya terus terang aja seperti apa yang dikatakan Pak Haji Surai tadi, mulai daripada prosesi ritualnya, foto dan videonya itu kita sangat berusaha, dan segala kebutuhan daripada ritual itu tadi kami dari ketua adat dan pelaku ritualitas itu sangat-sangat berusaha agar supaya ritual itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu sebelum ritual kiparat itu kita laksanakan, 3 hari sebelumnya kita sudah siapkan bahannya. Nah, karena di situ ada bahan timuk bin salui,
santan kelapa, terus daun pandan harum, terus 7 jenis bunga yang kita siapkan. Nah, inilah yang kita ritualkan untuk korban dan pelaku. Ya. Nah, jadi hal ini betul-betul sangat menyeramkan. Kenapa? Pada saat kami melaksanakan ritual kiparat itu di Binusan beberapa bulan yang lalu, istilahnya baik itu korban maupun pelaku, istilahnya pada saat kita ritualkan mereka sampai bergetar semua dia punya tubuh, istilahnya ketakutan, karena bukan takut dengan ritual itu, namun istilahnya mereka mungkin bisa menyadari bahwa mereka itu sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum adat itu sendiri. Nah, jadi kalau terkait dengan masalah dukungan ataupun peran konkret itu, sebenarnya kita di lembaga adat itu sangat-sangat istilahnya berusaha agar supaya ritual itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pengumpulan evidence-nya itu apakah hanya dari video atau misalnya dari budayawan mengumpulkan juga dokumentasi zaman dulu yang tertulis mungkin, atau foto, atau seperti apa, Pak? Kalau di zaman dulu sebenarnya terus terang aja, kalau terkait dengan foto atau video yang dilaksanakan oleh tetua-tetua kami atau leluhur kami, itu sebenarnya di zaman dahulu kan belum seperti sekarang ini ya. Istilahnya kalau di orang Tidung itu jangan HP yang seperti yang kita pegang sekarang ini, kamera saja sangat sulit. Nah, jadi kalau untuk video dan fotonya itu kami tidak bisa mendapatkannya, namun istilahnya segala proses ritual kiparat itu tetap kami ketahui, karena memang istilahnya dari ritual adat ini dilaksanakan turun-temurun. Nah, jadi seperti apa yang dijelaskan Pak Johari tadi, istilahnya setiap melaksanakan ritual adat itu anak-anak kami juga tidak pernah dilarang untuk hadir di tempat itu, karena itu sebagai pembelajaran bagi mereka secara tidak langsung gitu kan, agar mereka bisa mengenal bagaimana budaya Tidung, adat istiadat Tidung, dan bagaimana melaksanakan ritual kiparat itu sendiri. Bapak sebagai budayawan untuk membantu prosesi pengajuan ini, apakah bergerak sendiri atau ada tim budayawan suku Tidung lainnya, Pak? Seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Haji Surai, kami mulai dari usaha kami itu mulai dari Binusan, membicarakan dan berdialog langsung dengan tim-tim ahli dari Provinsi Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur. Bahkan di bulan April kemarin itu kita sampai ke Tarakan, kami datang ke Tarakan untuk mengikuti 4 budayawan, termasuk itu Pak Haji Surai, Pak Abdul Kadir, dan saya sendiri dan terakhir Pak Japri. Ya, 4 budayawan itu kami hadir di Tarakan untuk memberikan dukungan dan berusaha agar supaya istilahnya ritual kiparat ini bisa lolos. Gitu. Baik, terkait dengan ini ya, keterlibatan konkret, saya mau tanya ke kelompok pemuda sendiri nih Pak. Seperti apa pemuda Tidung ke Pak Johari untuk ikut mengawal proses administrasi atau dokumentasi kifarat menuju warisan budaya tak benda, seperti apa Pak? Ya, kami dari pemuda adat Tidung dalam mengawal proses administrasi ritual kiparat ini, kita mendukung terus dan menyaksikan terus secara langsung kegiatan kiparat ini, sehingga kegiatan ini terdokumentasi dengan baik, sehingga dari
khususnya pemuda adat ini langkah-langkah untuk mengawal kegiatan tersebut itu dalam mendukung sepenuhnya kegiatan itu, mengambil dari kegiatan dokumentasi administrasi ini dapat terlaksana dengan baik begitu. Baik. Semoga kalau misalnya kita optimis ya, ini lolos. Amin. Amin. Nanti jika sertifikat BPTB-nya sudah resmi di tangan, kira-kira apa langkah nyata yang akan dilakukan oleh baik Disput Porapar, kemudian budayawan, dan juga anak muda suku Tidung ke depannya supaya tradisi ini tetap terjaga, terus lebih dikenal juga oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Mungkin dari Pak Johari dulu. Ya, kami dari pemuda adat ini sangat mengharapkan sekali dan mendukung sekali jikalau kami ini berhasil mendapatkan sertifikasi Kiparat ini sebagai sebagai harapan kami yang jelasnya harapan kami mendapat sertifikasi ritual Kiparat ini sangat, ya pada intinya kami sangat harapkan sekali ini, dan kami sangat bahagia sekali agar ini benar-benar dapat kami pegang untuk kedepannya lebih maju lagi, dan kami khususnya anak muda sangat mendukung sekali dan bahagia sekali untuk mendapatkan sertifikasi ritual Kiparat ini. Itu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Abdul Kahar, silahkan Pak. Kalau untuk budayawan sendiri, kalau misalnya sudah dapat sertifikat nih, kita lolos, kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menjaga ritual Kiparat, dan juga pastinya semoga ritual ini bisa dikenal oleh masyarakat? Baik, tentu harapan kami sebagai budayawan tentu berharap agar supaya jikalau misalnya kami sudah tidak ada lagi, maka generasi penerus ini bisa melaksanakan ritual adat itu sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Nah, jadi kami juga sangat berharap agar supaya ritual Kiparat ini bisa disebarluaskan, bukan cuma khusus suku Tidung, melainkan semua suku yang ada di kabupaten, agar supaya semua kita bisa menghargai bagaimana budaya dan bagaimana hukum adat itu sendiri yang ada di wilayah hukum adat Kabupaten Nunukan. Itu harapan kami, dan kami berharap agar supaya dengan adanya sertifikat ritual adat ini kami terima, tidak cuma sampai di situ saja, asal menerima sertifikat maka ritual ini sudah punah gitu. Jadi harapan kita ke depan agar supaya semua, lebih khusus lagi kepada suku Tidung itu sendiri, agar supaya berhati-hati untuk menjaga perilaku dan perbuatannya. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar. Sekarang terakhir ke Pak Haji Surai sebagai Kepala Disput Porapar sekaligus Ketua Adat Suku Tidung, seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Tentu hal-hal yang kami buat dalam kapasitas pemerintah daerah, di mana pemerintah itu pelayan daripada masyarakat. Pertama, untuk mempublikasikan bahwasanya berkiparat sudah masuk di catatan Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Ini juga kita publikasikan ke masyarakat atau mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ini wajib untuk dijaga, dilestarikan dan dipatuhi.
Nah, yang kedua, tentu upaya kami akan mendaftarkannya ke kantor arsip negara. Ya, kenapa? Karena dia akan bersama-sama dengan WBTB yang lainnya menjadi kekayaan negara yang berasal dari Kabupaten Nunukan yang berada di batas negara atau di ujung negeri. Jadi ini akan menambah koleksi daripada WBTB yang ada di Indonesia, khususnya di Nunukan. Nah, yang ketiga tentunya kami juga tidak berhenti karena WBTB ini, kita ini kan hidup dari budaya. WBTB ini ada, semua suku sebenarnya ada. Tinggal kita gali potensinya. Nah, kita pilah-pilah yang mana yang lebih urgensi, yang mana sebarannya juga meluas. Karena salah satu nilai tertinggi daripada WBTB itu lulus yang kita usulkan lulus WBTB itu adalah sebarannya. Nah, kebetulan saya akan menyampaikan sedikit untuk berkiparat nih tersebar di 5 kabupaten kota, Nunukan, Malinau, Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung, sama memperlakukannya, dan juga di Malaysia, di Sabah, ya, Tawau, Sandakan, Kinabalu, Lahad Datu, bahkan di Brunei dan di Filipina. Nah, ini salah satu. Jadi upaya kita itu tadi. Penyebaran ini harus kita sampaikan juga, bukan hanya mempublikasikan, mempromosikan, mengusahakan ke tempat kita, tapi juga kepada negara tetangga bahwa ini sudah masuk. Mari kita jaga, mari kita pelihara dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, itu tadi perbincangan kita dalam program Obrolan Budaya yang mengangkat tentang Kifarat Suku Tidung, ritual damai dan asa menuju warisan budaya tak benda sebagai pembahasan pada edisi kali ini. Dan semoga apa yang telah diperjuangkan dapat membuahkan hasil yang membahagiakan ya Pak ya. Kemudian mari bersama-sama kita kawal proses pengajuan ritual kifarat hingga resmi menjadi warisan budaya tak benda. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi cerita bersama saya dalam program Obrolan Budaya RRI Nunukan. Dari wilayah perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, saya Rista Tunggarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Shanti Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.